Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Cerita Trending. Terima kasih sudah memilih untuk singgah sejenak di sini. Di tempat ini, kami menghadirkan kisah-kisah yang bukan hanya menghibur, tapi juga mengingatkan bahwa di balik setiap wajah yang tersenyum, kadang ada luka yang tak terlihat. Dukung terus channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Karena satu dukungan dari kalian sangat berarti untuk perjalanan cerita kami. Mari kita mulai kisah hari ini dengan hati yang terbuka. Pagi hari di sebuah gang sempit kawasan Bekasi. Matahari belum tinggi, tapi aroma sayur matang dan suara pengajian dari masjid sudah mengisi udara. Rumah bercat hijau tua milik Fajar dan ibunya tampak rapi. Pot bunga berjejer di teras dan sajadah dijemur di pagar. Dari luar, rumah ini seperti tempat tinggal keluarga harmonis. Tak ada yang menyangka, di balik tembok yang sunyi itu tersimpan rutinitas yang tak pernah terdengar oleh telinga tetangga. Zulaiha menyiapkan sarapan seperti biasa, nasi, telur dadar, dan teh manis. Hijabnya rapi, bajunya bersih, dan senyumnya tenang saat membangunkan Fajar untuk berangkat kerja. "Mas, makannya dulu ya, aku sudah siapin telur kesukaan Mas," katanya sambil menyendokkan nasi ke piring. Fajar tersenyum kecil. Istriku memang yang terbaik. Setelah Fajar berangkat, ketenangan pagi itu lenyap perlahan. Zulaiha berjalan ke kamar belakang. Pintu dibuka tanpa salam. Di dalam, Bu Marfuar masih terbaring di ranjang kecil. Tubuhnya lemah dan hanya bisa menggerakkan satu tangan. Air liurnya menetes sedikit dari sudut bibir. Matanya terbuka, tapi kosong. "Bangun, Bu," kata Zulaiha dingin. "Mau sarapan atau tidak?" Bu Marfuah menggerakkan jari pelan, seolah meminta waktu. Tapi Zulaiha sudah kehilangan kesabaran. Ia menarik tangan tua itu tanpa hati-hati dan membantu duduk dengan kasar. "Susah banget sih, nggak bisa cepat dikit?" "Saya juga capek tahu, ngurusin orang lumpuh begini." Bu Marfuah hanya bisa mengerang pelan. Ia ingin bicara, tapi suaranya tak jelas. Stroke yang menyerangnya setahun lalu membuat sebagian wajahnya kaku. Ia pernah bicara dengan isyarat ke Fajar, tapi semua seolah tak berarti setelah Zulaiha datang dan mengisi hidup anaknya. Zulaiha menyendok bubur dingin yang disiapkan pagi buta. Ia tahu bubur itu sudah tak sedap. Ia sengaja tidak menghangatkannya lagi. Kalau mau makan, ya makan. Kalau nggak mau, ya sudah, jangan nyusahin. Sendok dimasukkan paksa ke mulut Bu Marfuah. Wanita tua itu tersedak sedikit, tapi Zulaiha hanya menghela napas kesal. "Lain kali buka mulut lebih cepat, jangan seperti anak kecil," katanya datar. Selesai menyuapi, Zulaiha meninggalkan ibunya, duduk sendiri di ranjang. Di ruang depan, ia menyalakan kipas, lalu duduk sambil membuka ponsel. Grup pengajian ramai dengan ajakan ikut kajian sore nanti. Ia membalas dengan emot senyum dan tulisan singkat, "Insya Allah hadir. Suami izinkan, dan ibu sehat." Pukul 10 pagi. Bu Marfuah memukul tembok kecil dengan sendok. Itu tandanya ia ingin buang air. Zulaiha menoleh malas. "Sebentar," teriaknya. Tapi suara sendok tak berhenti. "Sebentar," katanya. Bentaknya lagi, berdiri dengan kesal. Ia masuk kamar dan menemukan celana ibu mertuanya sudah basah. "Ya Allah, Bu, ini tuh masih jam 10. Tadi baru jam 8 loh, nggak bisa tahan ya." Dengan cepat, Zulaiha menarik sprei yang basah, melemparnya ke ember, lalu menarik tubuh Bu Marfuah ke kursi roda. Tangannya kasar, tidak memedulikan raut kesakitan yang jelas di wajah tua itu. Sesampainya di kamar mandi, Zulaiha tak bicara banyak. Ia biarkan pintu terbuka, berdiri menunggu sambil melipat tangan. Bu Marfuah ingin menangis, tapi tak bisa. Ia bahkan tidak tahu apakah air matanya keluar atau tidak. Ia hanya merasa dingin, malu, dan tak berdaya. Dulu, ia yang membesarkan Fajar sendiri tanpa suami. Tapi kini, anak satu-satunya tak pernah menyadari deritanya. Siang harinya, Fajar pulang lebih cepat karena pekerjaannya di kantor selesai lebih awal. Ia disambut senyum hangat dari Zulaiha. "Wah, Mas pulang cepat," katanya manis. "Ih, tadi sepi di kantor, Ibu sudah makan kan?" "Sudah Mas, tadi sempat rewel sedikit, tapi alhamdulillah masih bisa makan bubur." Fajar mengangguk. Ia masuk kamar ibunya, mencium kening dan tersenyum. "Ibu, aku pulang." Bu Marfuah hanya bisa menatap anaknya,
mencoba bicara lewat mata, tapi Fajar tak menangkap apapun selain isyarat biasa. Ia mengira ibunya lelah. "Jangan nakal ya Bu, Zulaka copek ngurusin. Tapi tetap sabar loh," ucapnya sambil tertawa kecil. Zulaiha masuk ke kamar, membawa air hangat. "Lihat kan, aku urus semua sendiri. Aku ikhlas Mas, demi surga. Lagi pula, aku juga sayang." "Ibu," Fajar menatap Zulaiha dengan bangga. Ia mencium kening istrinya. "Aku beruntung nikahin kamu." Malam tiba, Fajar sudah tidur. Zulaiha duduk di ruang tamu sambil merapikan jilbabnya. Ia tersenyum kecil melihat bayangan dirinya di kaca. Lemori, tapi di kamar belakang, Bu Marfuah belum tidur. Tubuhnya masih sakit karena dipindah terlalu kasar. Ia menggeliat pelan di ranjang, berusaha mengubah posisi agar bisa tidur nyaman. Tapi sakit di bahunya membuatnya terdiam pasrah. Dalam gelap, Bu Marfuah memandang langit-langit kamar. Tidak ada suara, tidak ada harapan, hanya keheningan yang menyakitkan. Dan dari ruang tamu, suara lembut Zulaiha mengalun membaca ayat pendek, seolah rumah ini dipenuhi kebaikan. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Marfuah memejamkan mata, bukan karena mengantuk, tapi karena tak ingin melihat lagi wajah siapapun yang pura-pura peduli, tapi tidurnya tidak tenang. Rasa perih di tubuhnya masih terasa. Dan entah kenapa, hatinya juga ikut terasa hancur bukan karena sakit, tapi karena tak bisa berteriak. Suara ketukan sendok kecil dari kamar belakang tak lagi terdengar pagi ini. Setelah malam yang panjang dan dingin, bagi Bu Marfuah, pagi datang seperti tidak membawa apa-apa, selain kelumpuhan dan rasa lelah yang terus menggerogoti tubuhnya. Tapi yang lebih menggerogoti adalah perasaan bahwa ia hanya tumbuhan tua yang tersimpan di dalam rumah, bukan manusia lagi. Zulaiha belum masuk kamar. Sejak semalam, Bu Marfuah tidur dalam posisi miring yang tidak nyaman. Bahunya kaku dan bantalnya sudah lembab oleh air liur dan keringat. Tapi tak ada yang datang, bahkan sekadar menengok. Masih dengan jilbab yang sama sejak subuh, Zulaiha sibuk mengepel lantai ruang tamu. Ia melirik sekilas ke arah pintu kamar belakang, lalu berjalan cepat ke sana. Saat masuk, ia mendapati Bu Marfuah menatapnya lemah. "Pagi Bu, nggak usah manja ya hari ini," ucapnya datar. Zulaiha mematikan bel kecil yang biasa digantung di sisi ranjang. Ia mencabut kabelnya dan menggulungnya ke dalam lemari. "Bikin sakit telinga. Kalau perlu apa-apa, tunggu aku datang aja," katanya sambil melipat tangan. Bu Marfuah mencoba mengangkat tangan. Napasnya tak stabil, bibirnya gemetar, tapi tak satu pun kata keluar. Matanya menatap ke arah bel yang kini lenyap dari jangkauan. Ia tahu mulai hari itu, ia tak punya cara untuk minta tolong kecuali berdoa dalam hati. Zulaiha mengangkat mangkuk kecil berisi bubur, lalu menyendokkan isinya. Ia tidak menunggu isyarat atau kesiapan. Sendok itu langsung dimasukkan ke mulut Bu Marfuah, cepat dan keras. "Buka mulut, lama banget," bentaknya. Saat sang ibu terbatuk dan bubur keluar dari bibirnya, Zulaiha mengelap dengan kesal. "Ih, jorok, udah tua, masih nyusahin." Setelah selesai, ia meletakkan mangkuk di meja kecil dan keluar tanpa menoleh. Di ruang depan, suara tawa kecilnya kembali terdengar saat membuka pesan di ponsel. Grup pengajian sedang ramai membicarakan. Ia mengetik singkat. "Masya Allah, semoga berkah. Nanti aku bantu share ke tetangga ya." 1 menit kemudian, ada suara jatuh dari kamar. Mangkuk bubur terlempar ke lantai. Zulaiha tidak langsung masuk. Ia tunggu beberapa detik, baru akhirnya berdiri. "Kalau mangkuknya pecah, ibu ganti sendiri, Wak," serunya dari ruang tamu. Lalu tertawa sendiri, seolah semua itu lucu. Saat akhirnya masuk ke kamar, Zulaiha melihat lantai lengket dan bubur menggenang. Ia tidak langsung membersihkan. Sebaliknya, ia menyiram tubuh Bu Marfuah yang bergetar kedinginan dengan air dingin dari gayung. Biar sekalian bersih. Daripada rewel, sang ibu terkejut, tapi tak bisa bergerak. Pakaiannya basah, tubuhnya menggigil, dan tangan kurusnya hanya bisa bergetar pelan. "Udah, jangan drama. Aku juga punya hidup selain ngurusin kamu." Hari itu, Zulaiha keluar rumah sebentar untuk membeli sabun dan sayur. Seorang tetangga, Bu Erna, menyapanya. "Zula, semalam kayak ada suara orang menangis dari rumahmu, ibumu." "Ya?" Zulaiha tersenyum. "Wah, Bu Erna, ibu memang begitu. Kadang kalau malam suka sedih tiba-tiba. Namanya juga orang tua. Tapi tenang,
Aku urus kok. Kalau butuh bantuan, nggak usah bu. Aku ikhlas. Aku anggap ibu kayak ibuku sendiri. Jawabnya cepat. Zulaiha tahu wajahnya manis. Tutur katanya lembut. Dan ia mengerti bagaimana menjaga citra. Tak ada yang akan percaya jika ia dibilang kejam. Bahkan jika orang lain melihat luka-luka di tubuh Bu Marfuah, pasti dikira akibat penyakit atau jatuh sendiri. Sot-sor tiba, Fajar pulang kerja. Ia membawa roti dan teh untuk istrinya. Sih, ini buat kamu. Capek? Ya, ngurus ibu sendirian. Nggak capek mas. Aku anggap ini ladang pahala. Aku nggak mau banyak ngeluh. Fajar mencium keningnya. Ibu tadi tidur terus ya? Tidur mas. Mungkin karena malamnya gelisah. Aku kasih minyak kayu putih, langsung tenang. Fajar mengangguk tanpa curiga. Ia masuk kamar ibunya dan melihat ibunya diam menatap langit-langit. Tak ada yang aneh, hanya bau lembab yang sedikit menyengat. Ibu, aku pulang ya. Bu Marf hanya bisa menatap pelan. Tak ada suara, tak ada tangan yang bisa menggenggam. Tapi dadanya sakit. Bukan karena tubuhnya lemah, tapi karena suara anaknya kini terdengar makin jauh dari hatinya. Sementara itu, Zulaiha mencuci tangan dan menatap wajahnya di cermin dapur. Ia mencoba menghapus bayangan mata tua yang memandang penuh luka tadi pagi. Ia merapatkan hijab, lalu memalingkan wajah. Tapi dalam diam, hatinya mulai tidak tenang. Ia mendengar suara dari dalam pikirannya sendiri. Kalau sampai Fajar tahu, semua akan berakhir. Tapi ia menepisnya cepat. Nggak mungkin, gumamnya. Aku sudah rapikan semuanya. Mereka semua percaya padaku. Tak akan ada yang tahu. Namun ketika malam tiba, dan Zulaiha duduk sendiri di ruang tamu, lampu temaram menyorot bayangan ke dinding. Bayangan itu terlihat seperti dua orang. Satu duduk diam, dan satu berdiri menghadapnya. Zulaiha mengedipkan mata cepat. Tapi bayangan itu masih ada. Ia berdiri, mematikan lampu, dan berjalan cepat ke kamar. Di balik pintu yang tertutup, Bu Marfuah tidak tidur. Matanya terbuka, masih menatap langit-langit yang sama, dengan pandangan yang tak pernah berubah sejak pagi. Tapi kali ini, ada air di sudut matanya. Sedikit, namun cukup untuk membasahi bantal yang basah dingin sejak tadi pagi. Dan malam pun kembali berlalu, tanpa satu kata pun keluar dari mulut siapapun di rumah itu. Tapi dalam hati masing-masing, sesuatu mulai terasa tidak benar, meski belum ada yang berani menyebutnya. Air di sudut mata Bu Marfuah masih basah ketika Zulaiha masuk ke kamar pagi itu, membawa mangkuk bubur yang baru dihangatkan. Cahaya matahari menembus gorden tipis, tapi tak membuat kamar itu terasa hangat. Aroma lembab dan tubuh yang tak pernah benar-benar bersih menguasai udara. Zulaiha tak bicara sepatah kata pun. Ia duduk di kursi kecil, mengaduk bubur dengan cepat, lalu mengangkat sendok pertama ke mulut Bu Marfuah. Cepat buka mulut. Aku nggak punya waktu lama, katanya ketus. Bu Marfuah hanya bisa menurut, tapi tubuhnya gemetar. Cengen menekan dagunya dengan keras saat ia telat membuka mulut. Sendok dimasukkan kasar, menimbulkan luka kecil di bibir. Ketika bubur tumpah ke dagu, Zulaiha menyeka dengan lap kasar, seperti sedang membersihkan barang, bukan manusia. Kalau begini terus, aku malas nyuapin, gumamnya. Orang lain minta dirawat, ini malah rewel tiap hari. Bu Marfuah tak menjawab. Tak bisa, tapi pikirannya terus berjalan. Ia memejamkan mata, mencoba berbicara dalam hati, bukan kepada Zulaiha, tapi kepada sesuatu yang lebih tinggi. Ya Allah, anakku tidak tahu. Dia percaya semua ini baik. Jangan biarkan dia terus buta. Tunjukkan, meski lewat caramu. Setiap suapan terasa seperti hukuman. Setiap gerakan Zulaiha semakin tak peduli. Ia menolak mengganti celana Bu Marfuah. Meski sudah basah, ia hanya meletakkan handuk di ranjang, lalu menutup pintu kamar. Dari luar, terdengar suara televisi. Suara azan duha mengalun pelan, tapi tak menyentuh apapun di kamar itu, kecuali dinding dingin. Siang itu, Fajar pulang lebih awal. Tubuhnya letih, tapi rindu pada ibunya mendorongnya langsung ke kamar. Ia melihat ibunya tertidur, pipinya tirus, kulitnya makin pucat. Ia duduk di tepi ranjang dan menggenggam tangan ibunya yang dingin. Ibu makin kurus. Yah, bisiknya lirih. Zulaiha muncul dari balik pintu dengan senyum cepat. Memang akhir-akhir ini sering mogok makan, Mas. Aku udah coba bujuk, tapi katanya perutnya sering begah. Mungkin karena umur ya. Fajar mengangguk kecil.
Tak ada alasan baginya untuk tak percaya. Ia tahu istrinya rajin mengurus rumah, tampak selalu sabar, dan bahkan aktif di pengajian. Ia mencium tangan ibunya, lalu pamit mandi. Saat langkahnya menjauh, mata Bu Marfu terbuka perlahan. Matanya menatap kosong ke langit-langit, seperti sedang berusaha memanggil sesuatu yang tak bisa dijangkau. Zulaiha masuk, mendekat pelan, dan berbisik di telinga ibu mertuanya. "Ngadu lagi? Ya, makanya jangan bikin-bikin luka sendiri. Aku udah bilang, diam aja di rumah ini. Jangan macam-macam." Bu Marfuah tak bisa melawan, tapi jantungnya terasa sesak, bukan karena takut, tapi karena harapan yang mulai runtuh. Satu persatu, ia ingin anaknya melihat. Ia ingin satu saja luka ini bisa bicara, tapi semua diam, termasuk tubuhnya. Malamnya, Zulaiha tidur lebih awal dari biasanya. Tapi saat matanya terpejam, ia merasa tubuhnya berat. Di antara kantuk, ia seperti mendengar suara kursi roda bergerak perlahan di lantai. Ia membuka mata. Kamar gelap, hanya ada bayangan samar. Di ujung tempat tidur, terlihat sosok duduk diam. Hijabnya lusuh, wajahnya pucat, dan tangan kirinya menutup mulut. Zulaiha bangkit tiba-tiba. Lampu dinyalakan. Tak ada siapa-siapa. Ia berdiri kaku. Napasnya tercekat. Ia menoleh ke arah pintu kamar yang terbuka sedikit. Seolah memang tadi ada yang mesuk, tapi semuanya hening. Suara fajar mengorok dari kamar sebelah, menandakan ia belum terbangun. Esok paginya, Zulaiha tidak cerita apapun. Ia hanya tersenyum seperti biasa di depan cermin, lalu memakai bedak tipis dan merapikan hijab. Di grup WhatsApp pengajian, ia membalas satu pesan dengan kalimat, "Semoga Allah terus jaga hati kita, agar sabar merawat orang tua. Amin." Tapi saat ia berjalan menuju kamar Bu Marfuah, tangannya sempat bergetar di gagang pintu. Ia berusaha tenang. Ia tahu, tidak ada yang melihat. Tidak ada yang akan tahu, tapi batinnya sudah tidak setenang kemarin. Bayangan itu nyata, mata itu terlalu dekat. Zulaiha menarik napas panjang, lalu membuka pintu. Dan di dalam kamar itu, mata Bu Marfuah sudah terbuka, menatap lurus ke arahnya, tak bergeser sedikit pun. Tatapan yang tak bisa bicara, tapi juga tak bisa ditolak. Tatapan Bu Marfuah yang terbuka sejak pagi, masih terbayang di kepala Zulaiha saat ia duduk di dapur, menggenggam gelas teh yang sudah dingin. Wajah itu diam, tak bersuara, tapi mengunci. Sepanjang pagi, Zulaiha menghindari masuk ke kamar belakang. Ia hanya melirik ke arah pintu yang tertutup rapat. Tapi bayangan dari mimpi 2 malam lalu masih terasa nyata. Sosok di ujung tempat tidur, tangan pucat yang menutup mulut, dan mata yang tak bergerak meski cahaya menyala. Ketika akhirnya ia masuk membawa bubur, Bu Marfuah tetap diam. Tak ada tangisan, tak ada isyarat, hanya tatapan kosong yang mulai berubah menjadi dalam dan menyelidik. Zulaiha duduk dan mulai menyuapi, tapi tangannya lebih berat dari biasanya. Ia menekan sendok lebih keras ke bibir tua itu. Dan ketika bubur tumpah, ia kesal. "Jangan ngelamun, ini juga buat kamu makan, bukan buat aku," bentaknya Bu Marfuah. Tersedak, namun tak ada yang menolongnya. Ia batuk pelan. Dan saat kepala ringkihnya miring ke kanan, Zulaiha menegakkan dengan kasar, menahan tengkuknya agar tak rebah. "Kalau sakit, bilang, jangan diam terus." Setelah makan, Zulaiha membersihkan sisa makanan dari mulut Bu Marfuah dengan lap kasar. Ia melihat kulit di leher yang mulai memerah, tapi tak peduli. Beberapa lebam kecil di betis pun diabaikannya. Itu pasti karena kulitnya sudah rapuh. Namanya juga tua, gumamnya. Malam hari, Zulaiha meninggalkan ranjang Bu Marfuah tanpa menyenderkan bantal seperti biasa. Ia buru-buru kembali ke ruang tamu, karena merasa risih berlama-lama di kamar yang udaranya lembab dan penuh bau obat. Saat hendak tidur, Zulaiha sempat melirik ke arah kamar belakang yang hanya tersisa cahaya lampu redup. Tengah malam, terdengar suara pelan, seperti benda jatuh, lalu hening. Zulaiha membuka mata, tapi tak bergerak. Ia menarik selimut hingga leher. Suara itu tak terdengar lagi. "Paling juga nyenggol meja," bisiknya. Pagi harinya, saat membuka pintu kamar Bu Marfuah, tubuh itu sudah tergolek di lantai. Kepalanya miring, napasnya tersengal. Bantal bergeser ke ujung ranjang. Selimut terjuntai. Bu Marfuah jatuh. Sotter, tidak sengaja, atau karena berguling sendiri, Zulaiha tak peduli. Ia berdiri di ambang pintu,
memandangi tubuh renta itu beberapa detik, lalu membalikkan badan tanpa berkata apa-apa. Tak ada reaksi. Ia membiarkan Bu Marfuah tetap di lantai dan kembali ke dapur untuk membuat teh seperti biasa. Subuh menjelang. Saat azan berkumandang dari masjid sebelah, tubuh Zulaiha mendadak kaku. Ia merasa ada tusukan tajam di punggungnya, seperti dipukul atau digigit sesuatu dari dalam kulit. Ia menoleh ke belakang, tak ada apa-apa. Tapi rasa perih itu nyata, seperti terbakar. Ia berjalan ke kamar mandi dan membuka bajunya. Di cermin, ia melihat garis merah memanjang di punggung kanan, seperti bekas cubitan besar yang baru saja timbul. Alergi, tapi aku nggak makan apa-apa aneh, gumamnya. Ia mencoba mengabaikannya, mengoleskan minyak kayu putih, dan tidur kembali. Tapi rasa sakit itu tetap tinggal, tidak bertambah, tidak hilang, hanya ada dan menekan keesokan siangnya. Saat mengenakan pakaian, Zulaiha mendapati lebam ungu gelap di paha kirinya, bulat, besar, dan tidak bisa ditekan tanpa sakit. Ia terdiam, beberapa menit hanya menatap ke cermin, lalu turun ke dapur dengan raut wajah yang lebih tegang dari biasanya. Saat menyuapi Bu Marfuah hari itu, Zulaiha tidak bicara. Ia melirik sebentar ke mata tua itu, tapi tak berani menatap terlalu lama. Saat sendok tumpah, ia tidak marah. Ia hanya menarik napas panjang dan melanjutkan, tapi hatinya gelisah. Ini cuma kebetulan. Ini cuma kebetulan. Ini bukan apa-apa, pikirnya beruleng-uleng. Namun saat memandikan Bu Marfuah sore itu, tangannya bergetar. Ia melihat luka lecet di punggung ibunya, di tempat yang sama, dengan rasa perih yang dirasakannya pagi tadi. Ia cepat-cepat menyabuni tubuh tua itu, lalu membungkusnya dengan handuk. Matanya tak berani menatap lama. Jantungnya berdebar di luar kamar. Ia mengobrol dengan Bu Erna yang datang mengantar makanan. Ibu sehat, Mbak Zula? Sehat, Bu. Cuma akhir-akhir ini lebih diam. Katanya sering mimpi aneh. Tapi aku sudah doakan setiap malam, jawabnya. Dengan senyum tipis, Bu Erna menatap tajam sebentar, lalu mengangguk. Malam itu, Zulaiha tidak tidur nyenyak. Tubuhnya seperti ditimpa beban yang tak terlihat. Ia berkeringat, walau cuaca dingin. Ketika akhirnya memejam, bayangan wajah Bu Marfuah mengkilau lagi, bukan berdiri. Kali ini, wajah itu hanya diam, sangat dekat, seperti hanya satu jengkal dari wajahnya sendiri. Ia terbangun sambil terengah, menkari napas mengusap leher. Tidak ada luka, tapi rasanya seperti ada yang menempel di kulit. Ia menatap jam. Sipi, masih 2 jam lagi. Dan saat ia kembali merebahkan tubuh, rasa perih di punggung itu datang lagi. Lebih dalam dari sebelumnya, tanpa suara, tanpa alasan. Tapi Zulaiha hanya memejamkan mata rapat-rapat, tak berani bangun. Seolah jika ia tetap diam, semuanya akan hilang dengan sendirinya. Padahal tidak. Perih di punggung itu belum juga hilang ketika Zulaiha membuka matanya. Matahari belum naik sepenuhnya, dan angin pagi menerobos sela-sela jendela kamar. Ia duduk perlahan, merasa kaku di leher dan punggung. Saat melangkah ke kamar mandi, bayangan dirinya di cermin membuatnya berhenti. Ada bercak biru membulat di sisi leher kirinya, jelas dan gelap, seperti bekas tekanan keras. Ia menatapnya lama. Tak terasa, jari tangannya mengusap perlahan bekas itu, berharap hanya ilusi cahaya. Tapi saat ditekan, terasa nyeri. Suara Fajar dari luar menyadarkannya. Sayang, kamu nggak tidur lagi? Enggak mas, lagi nggak enak badan dikit, jawabnya sambil buru-buru menutup kerudung, menutupi lehernya. Pagi itu ia pergi ke klinik dekat rumah. Diam-diam, dokter hanya mengernyitkan dahi dan berkata singkat. Kelihatannya cuma pembuluh darah pecah ringan, bisa karena tekanan atau gesekan keras, tapi tidak berbahaya. Zulaiha mengangguk, meski pikirannya tak berhenti memutar ulang. Ia tak pernah terantuk, tak pernah terluka. Ia tak pernah menjepit lehernya sendiri. Tapi bekas itu nyata, sakitnya nyata, dan ketakutan yang tumbuh sejak malam-malam terakhir mulai merayap masuk ke dada, menusuk pelan. Malamnya, ia berbaring lebih awal, lampu dimatikan. Fajar masih duduk di ruang tengah, menyelesaikan laporan kantor. Zulaiha memejamkan mata, berharap bisa tidur cepat, tapi udara terasa lebih dingin dari biasanya. Gorden bergetar pelan, padahal jendela tertutup. Dan saat itu terjadi, samar-samar di sisi tempat tidur,
Seseorang berdiri diam, hanya sebatas bayangan. Tak punya wajah, tak punya suara. Zulaiha membeku. Ia tak bisa bersuara. "Mas," bisiknya pelan. Tapi tidak ada jawaban. Ia bangkit, menyalakan lampu. Kosong. Ruangan sunyi. Tak ada siapa-siapa. Ia keluar kamar dengan jantung berdetak tak beraturan dan menemukan Fajar masih menatap laptop. "Kamu manggil aku tadi?" tanya Fajar. Zulaiha menggeleng cepat. "Enggak, cuma kaget lihat bayangan sendiri." Ia kembali ke kamar, menutup pintu rapat, dan menarik selimut sampai leher. Tapi malam itu ia tidak tidur, hatinya tak tenang. Matanya terus mengarah ke pojok gelap di sisi ranjang. Takut sesuatu muncul tanpa suara. Pagi harinya, rasa lelah menempel di seluruh tubuh. Tapi rutinitas tetap berjalan. Bubur disiapkan, sendok dipegang. Zulaiha masuk kamar Bu Marfuah dengan wajah pucat tapi tetap memaksa untuk terlihat kuat. "Bangun, makan dulu, biar nggak makin kurus kayak kemarin," katanya kaku. Bu Marfuah tidak menoleh. Hanya napasnya yang terdengar berat. Zulaiha duduk dan mulai menyuapi dengan kasar. Tangannya menusukkan sendok ke mulut yang sudah tak mampu menelan cepat. Bubur tumpah. Zulaiha menyeka cepat, lalu mendorong sendok lebih dalam. "Aku capek ngurusin kamu terus. Gimana sih? Susah banget buka mulut." Tapi detik berikutnya, Zulaiha membeku. Ia memegang mulutnya sendiri. Ada sensasi aneh, seperti bengkak tiba-tiba, seperti sesuatu membesar dari dalam lidahnya. Ia menatap cermin kecil di meja sudut. Lidahnya membengkak, besar, dan memerah. Ia mencoba bicara, tapi tak jelas. Rasa sakit menjalar. Ia terdiam. Beberapa jam kemudian, pembengkakan itu turun dengan sendirinya. Tapi rasa takutnya tidak pergi. Justru makin menggumpal. Ia tak berani masuk ke kamar Bu Marfuah hingga sahur. Ia duduk di ruang tamu, menyelimuti dirinya sendiri, menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Azan maghrib terdengar, lalu disusul Isya. Zulaiha menghindar. Shalat tak ia kerjakan. Ia menghindari azan, menghindari suara azan subuh yang biasanya membangunkannya, tapi justru suara itu kini menghantui. Tiap kali terdengar, kulit di punggung terasa seperti ditusuk, dadanya terasa ditekan, dan setiap selesai azan, tubuhnya mengeluarkan keringat dingin, seolah baru selesai berlari dari sesuatu yang tak kasat mata. Dalam hatinya, Zulaiha mulai mengaku, ada yang tak beres. Tapi ia tak berani mengucapkannya. Ia masih ingin meyakinkan diri bahwa semua ini gangguan biasa. Ini pasti sihir. Ada yang sirik sama aku, mungkin dari tetangga, atau dari orang-orang yang dengki. Namun setiap kalimat pembenaran hanya menambah kosong di dadanya. Ia tahu ada yang salah. Ia tahu tubuhnya mulai menanggung sesuatu. Tapi ia juga tahu, jika ia mengakui, semuanya akan runtuh. Image, rumah tangga, diri, dan malam itu, saat tidur, datang seperti siksaan. Zulaiha kembali mendengar suara napas dari pojok kamar. Pelan, rapat, tidak dari Fajar, tidak dari dirinya sendiri. Ia tak membuka mata. Ia hanya memejam rapat-rapat. Tapi bayangan leher biru, lidah yang bengkak, dan sendok yang menusuk terlalu dalam, semuanya muncul di dalam kepalanya, tanpa henti. Suara napas dari pojok kamar yang terus mengganggu tidurnya semalam, masih terngiang di telinga Zulaiha saat pagi menyapa. Ia bangun dengan tubuh lesu, tengkuk nyeri, dan mata sembab. Tapi seperti biasa, ia melangkah ke dapur, menyiapkan bubur untuk Bu Marfuah dan menyeduh teh manis untuk Fajar. Wajahnya tetap tenang, bibirnya masih bisa tersenyum, meskipun dadanya dipenuhi resah yang sulit dijelaskan saat ia membuka pintu kamar ibu mertuanya. Tubuh Bu Marfuah sudah tak lagi di atas ranjang. Wanita tua itu tergeletak di bawah, bajunya basah, celana penuh bekas buang air, dan matanya sembab, penuh air yang tak sempat jatuh semalaman. Tangannya menggenggam selimut tipis, seperti memohon bantuan yang tak pernah datang. Zulaiha terdiam beberapa detik, tidak karena iba, tapi karena takut Fajar melihat. Ia buru-buru membungkuk, menarik tubuh Bu Marfuah dengan kasar ke atas ranjang, lalu mengganti celana dan spray seadanya. Ia menyeka tubuh renta itu dengan lap basah, lalu merapikan rambutnya seperti biasa. Saat Fajar keluar kamar, ia melihat Zulaiha masih berdiri di samping ranjang ibunya. "Sayang,
kenapa pagi ini belum siap sarapan?" Zulaiha menoleh cepat, tersenyum paksa. "Maaf mas, ibu tadi rewel banget, tiba-tiba buang air di kasur. Aku sempat panik, jadi aku bersihin dulu semua." Fajar mendekat, mencium pipi ibunya, lalu mengusap pelan punggungnya. Saat tangannya menyentuh bagian bawah baju, ia merasakan kulit ibu yang basah dan dingin. "Kenapa ini basah?" Zulaiha menjawab cepat. "Tadi sempat tumpah air waktu aku bersihin." "Nggak apa-apa kok mas, udah aku lap tadi." Fajar mengangguk pelan, meski matanya mulai menyimpan tanya. Ia merasa ibunya tampak lebih pucat dari biasanya. Matanya tak berbinar, bibirnya pecah-pecah. Tapi Aid tak ingin membuat suasana pagi makin berat. Namun rasa curiga itu terus tinggal. Sepulang kerja malam itu, Fajar membeli kamera kecil. Tanpa sepatah kata pun, ia memasangnya diam-diam di pojok plafon ruang belakang. Tersembunyi dalam lubang ventilasi dekat kamar Bu Marfuah, ia hanya ingin memastikan tidak ada niat buruk, hanya kegelisahan yang tak bisa ia bantah. Malamnya, Zulaiha kembali ke kamar Bu Marfuah. Ia membawa sapu kecil. Saat masuk, Bu Marfuah mencoba bangkit dengan gerakan pelan. Tapi justru, itu yang membuat Zulaiha marah. "Mau ngapain Bu? Mau jatuh lagi?" "Hah?" Zulaiha mendorong bahu kurus itu ke ranjang, lalu mengayunkan sapu 2 kali ke kaki yang penuh bintik merah. "Diam aja di sini, jangan sok-sok bangun sendiri, mau bikin malu aku lagi." Bu Marfuah menahan erang pelan. Matanya basah, tapi tak ada suara. Tapi saat sapu ketiga diangkat, sesuatu terjadi pada tubuh Zulaiha. Tangan kanannya seperti ditarik dari dalam. Rasa panas merambat dari telapak ke pundak. Ia menjatuhkan sapu, mundur, dan terduduk di lantai. Tubuhnya mulai berkeringat dingin. Dada sesak, punggungnya terasa seperti terbakar dari dalam kulit. Dengan tubuh gemetar, ia bangkit dan berlari ke kamar mandi. Di sana, ia mengangkat wajahnya. Ki Sermon, tapi yang dilihat bukan wajah seperti biasa. Kulitnya membengkak, merah, penuh bercak seperti habis digigit lebah. Kelopak matanya berat, pipinya keras, dan lehernya seperti tertarik. Ia menjerit pelan, tak percaya pada bayangan itu. Dalam keadaan panik, ia kunci pintu kamar mandi dan terduduk. Air keran ia biarkan mengalir, membasahi wajah. Tapi rasa panik itu tidak hilang, justru semakin dalam. Dan dalam benaknya, hanya satu nama yang muncul, Bu Marfuah. Zulaiha menggigit bibir. Ia mengutuk. Ia menyalahkan. Ia yakin semua ini pasti karena ibu itu. Dia pasti nyumpahin aku. Pasti ada jin yang dikirim. Ketakutan berubah menjadi kemarahan. Tapi dalam hatinya sendiri, ada suara yang berbisik. Suara yang ia tolak keras-keras. Suara yang menyebut satu kata yang selama ini tak berani ia akui. Balasan. Tapi ia tetap menyangkal. Ia tetap bertahan dalam alasan yang ia bangun sendiri. Ia tak berani menengok ke belakang. Ia tak sanggup mengakui bahwa ini mungkin datang dari Tuhan, bukan dari sihir. Sejak malam itu, Zulaiha tak keluar kamar. Ia hanya mengintip dari balik pintu. Ia tak mau melihat Bu Marfuah. Ia tak mau mendengar azan subuh. Ia tak mau menyentuh sendok, sapu, atau baju tua yang selama ini ia pakai untuk merawat sambil menyiksa. Namun setiap malam, rasa sakit itu terus datang. Kadang di leher, kadang di perut, kadang muncul seperti cakaran halus di lengan. Dan sekali Fajar bertanya kenapa wajah istrinya makin pucat dan suara makin berat. Zulaiha hanya menjawab, "Aku cuma kecapekan, mungkin masuk angin. Tapi aku tetap salat kok mas. Aku tetap jaga niatku." Di depan Fajar, ia masih membaca doa. Di depan Fajar, ia masih menjadi istri salehah. Tapi tubuhnya mulai retak. Dari dalam, perlahan, tanpa ampun. Dan di dalam kamar, kecil yang gelap, di bawah ventilasi tersembunyi, kamera itu merekam semuanya. Diam-diam, tanpa suara. Menunggu waktu, tubuh Zulaiha masih memar saat ia duduk di ruang tamu. Selimut membungkus bahunya, meski cuaca siang begitu terik. Luka merah di punggung dan lengan belum reda. Dan perihnya seakan datang dari dalam daging. Sejak malam di kamar mandi itu, ia belum menyentuh sapu, belum masuk lagi ke kamar Bu Marfuah, dan bahkan tak lagi sanggup menyuapkan bubur Fajar. Kini lebih sering turun tangan, meski tetap percaya bahwa istrinya sedang sakit karena kelelahan. Namun Zulaiha tahu, kepercayaan itu mulai retak. 1 minggu terakhir, ia bolak-balik ke klinik. Dokter mengatakan luka-lukanya seperti bekas gigitan atau iritasi berat.
tapi tidak bisa memastikan penyebab. Obat yang diberikan hanya menenangkan sesaat. Setelah azan subuh, tubuhnya kembali menggigil. Setiap azan terdengar keringat dingin, membasahi pelipis, dan ia merasa tubuhnya seperti dirajam dari dalam. Tulang punggung terasa dihantam, dan kulit seperti tertarik. Kenapa harus subuh? Selalu saat subuh, gumamnya. Malam itu, sambil merapatkan tubuhnya di balik selimut. Fajar pulang lebih larut dari biasanya. Ia membawa hasil rekaman dari kamera kecil yang dipasangnya dayam-dayam seminggu lalu. Awalnya, ia ragu. Ia tidak ingin mencurigai istri yang ia cintai. Tapi rasa yang tumbuh dalam hati, ketidaknyamanan, kegelisahan, dan pertanyaan yang tak pernah dijawab jujur, membuatnya berani menekan tombol play. Dalam rekaman itu, waktu terikom. Jelas, pukul 12:39. Zulaiha masuk ke kamar ibunya dengan langkah tergesa. Membawa sapu kecil di tangan kanan, Ea Tekbikara. Ia langsung menarik selimut ibu, lalu mendorong tubuh tua itu hingga nyaris terguling. Dory Rand, kamera menangkap wajah Bu Marfuah dalam beberapa detik sebelum jatuh, pasrah, dan luka. Fajar mematung. Napasnya tertahan. Ia ingin memecahkan layar itu, tapi tubuhnya tidak bergerak. Matanya panas. Tapi bukan karena marah semata, karena kacua, karena hanker, karena tak percaya bahwa semua kebaikan yang selama ini ia lihat palsu. Namun ia tidak bicara malam itu. Ia tidak mengonfrontasi Zulaikha. Ia hanya masuk kamar, berpura-pura tak terjadi apa-apa. Ia ingin tahu lebih jauh. Ia ingin mengerti sebelum membuat keputusan yang salah. Tapi setiap kali ia menatap istrinya, kini yang terlihat hanyalah bayangan dari video tadi. Tangan kasar, sorot mata dingin, dan sikap tak berperasaan pada ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Zulaiha menangis diam-diam. Ia tidur di atas sajadah. Bukan karena ingin beribadah, tapi karena takut tidur di ranjang. Ia mencoba ruqyah sendiri, membaca ayat kursi sambil gemetar. Tapi semakin dibaca, semakin sesak dadanya. Ayat-ayat itu seperti memantul kembali ke dirinya, menolak masuk, seolah ayat suci pun tak mau bersentuhan dengan tangannya. Malam itu, tubuhnya memerah lagi. Cakaran panjang muncul di betis kiri. Ia tidak tahu dari mana, tidak tahu kapan. Mengusapnya dengan air wudhu, tapi darah merembes juga. Ya, kalau ini sihir, tunjukkan siapa yang melakukannya. Kalau ini ujian, beri aku kekuatan. Tapi kalau ini balasan, kalimat itu berhenti. Ia tak sanggup menyelesaikannya. Zulaiha menangis. Bukan karena rasa sakit, tapi karena hatinya sudah penuh. Ia tak bisa lagi membedakan mana doa, mana ketakutan, mana rasa bersalah, dan mana kebencian. Semuanya menumpuk, menyesakkan, tapi mulutnya tetap tak bisa meminta maaf. Ego itu masih terlalu tebal. Ia takut mengaku. Ia takut dihukum. Ia takut terlihat jahat. Saat azan subuh kembali bergema, tubuhnya lengseng. Ia mencengkeram lengan sendiri, menggigit gigi, menahan nyeri yang datang seperti silet menghujam dari bawah kulit. Nafasnya terengah. Air matanya mengalir, dan tanpa sadar, ia berteriak kecil, "Berhenti, cukup." Namun suara azan tetap berjalan. Dan di kamar sebelah, Fajar terbangun oleh teriakan itu. Ia tidak masuk ke kamar istrinya. Ia hanya duduk diam di tempat tidur, memandangi langit gelap dari jendela, memeluk perasaan yang tak bisa ia jelaskan, antara dendam dan iba. Zulaiha menggigil. Sepanjang pagi, saat akhirnya bisa tidur, tubuhnya masih merah. Tapi dalam tidurnya, ia bermimpi seseorang memanggil namanya, dengan suara serak, pelan, dan penuh luka. Suara itu sangat dekat, dan tidak berhenti memanggil, seolah mengingatkan bahwa malam-malamnya tak lagi milik tidur, tapi milik pembalasan. Teriakan Zulaiha di subuh tadi masih terngiang di telinga Fajar saat ia duduk di meja makan, menatap kopi yang sudah dingin. Sejak semalam, ia belum bicara apa-apa, tapi pikirannya penuh. Ibunya yang makin pucat, luka-luka yang terus muncul, dan rekaman itu satu fragmen video yang mengubah semua rasa percayanya menjadi luka menganga. Zulaiha berjalan perlahan dari kamar. Wahania lesu, pipi masih basah bekas air mata. Ia melihat Fajar duduk diam, tapi tidak menyapa. Tangannya gemetar, tapi ia mencoba tampak tenang. "Aku sudah masak nasi, Mas, kalau mau sarapan." Fajar tidak menjawab. Ia berdiri perlahan, masuk ke kamar, lalu kembali membawa ponsel. Ea dudak lagi.
lalu memutar rekaman itu tepat di depan wajah Zulaiha. Tidak ada suara, hanya gambaran tubuh Bu Marfuah yang terdorong, sapu yang diayunkan, dan tangan Zulaiha yang dingin tak berpikir dua kali. Zulaiha terpaku, matanya membesar, tapi mulutnya tetap bersikukuh. Itu bukan aku, Mas. Itu editan. Banyak yang bisa ngedit begitu. Kamu mau bilang ibu jatuh sendiri? Kamu mau bilang kamu bukan yang dorong itu? Mas, tolong dengar aku dulu. Tapi Fajar sudah berdiri, wajahnya tak lagi marah, justru hampa. Ia mengambil tas, masuk ke kamar ibunya, dan mulai membereskan pakaian. Zulaiha mengikuti dari belakang tubuh Nia kaku. Mau dibawa kemana? Mas, ibu akan tinggal di rumah Mbak Indah mulai hari ini. Zulaiha mencoba menarik tangan suaminya. Mas, jangan bawa ibu, aku bisa berubah. Aku minta maaf. Enggak Zulaiha, kamu enggak minta maaf, kamu cuma takut. Kata-kata itu menghantam Zulaiha seperti hantaman batu. Ia jatuh terduduk di lantai, lalu bangkit dan melempar gelas di meja ke dinding. Pecahan kaca berhamburan. Ia memukul cermin di kamar mandi. Kaca pecah menyayat tangan. Darah menetes, tapi tak ada rasa. Ia menatap tangannya sendiri, basah, merah, tapi hampa. Tubuhnya seolah tak bereaksi, seperti bukan miliknya lagi. Setelah Fajar dan ibunya pergi, rumah menjadi sunyi, terlalu sunyi. Zulaiha duduk di ruang tengah, memeluk kakinya menatap kosong. Ke lantai, matahari mulai turun, tapi udara justru makin dingin. Ia menutup semua jendela, menarik tirai ropet-ropet, seolah ingin mengubur cahaya. Malam datang, tidak ada yang mengetuk pintu, tidak ada yang menyalakan lampu. Dan ketika jarum jam hampir menyentuh pukul 4, suara azan subuh pertama terdengar. Zulaiha menutup telinganya, tapi 5 detik kemudian, azan 2 datang dari arah dapur. Lalu, azan ketiga, samar tapi jelas, terdengar dari kamar belakang. Ia berdiri terguncang, menjerit, meremas rambutnya sendiri. Berhenti, cukup, aku nggak mau dengar lagi. Tapi suara itu terus mengalun, bukan keras, tapi dalam, seperti membelah dadanya dari dalam. Ia menjerit lebih keras, menangis sambil menyusuri lorong sempit rumah yang kini terasa asing. Ayah Riba, di lantai, gemetar, tapi tubuhnya tetap tidak merasa dingin, tidak merasa sakit, tidak merasa apapun. Ia tahu, doa-doa yang dulu ia palsukan, kini berbalik. Ia tahu, luka yang ia abaikan, kini menghuni tubuhnya sendiri. Ia tahu, langit sudah menjawab. Tapi Zulaiha tetap diam dalam hatinya. Tidak ada kata maaf, tidak ada air mata tulus. Hanya rasa malu yang menyatu dengan harga diri yang menolak runtuh. Dan di tengah tangis yang tertahan, suara azan dari 3 arah itu belum berhenti. Belum mau diam, seolah menunggu Zulaiha untuk memilih, bertobat, atau hancur perlahan tanpa suara. Suara azan yang menggema dari 3 arah masih terasa menggantung di dinding rumah itu. Meski pagi telah datang, Zulaiha duduk bersandar di tembok ruang tengah. Tubuhnya menggigil, bekas darah kering masih melekat di jari, dan baju tidur yang belum diganti sejak semalam. Rumah itu kini benar-benar kosong. Tak ada suara sendok, tak ada suara kursi roda, tak ada tangis lirih dari kamar belakang. Tapi keheningan itu justru menekan lebih kuat dari teriakan manapun. Sejak Fajar membawa Bu Marfuah pergi, Zulaiha tak pernah benar-benar tidur. Setiap pagi, saat membuka mata, tubuhnya terasa lebih berat, kulitnya terasa perih, meski tidak disentuh. Di lengan kirinya muncul garis merah, panjang seperti cambukan. Ia tak tahu dari mana datangnya. Di betis, muncul luka bulat, biru kehitaman. Di leher, bercak lebam seperti cengkraman. Tapi tidak ada siapa-siapa di rumah itu selain dirinya sendiri. Ia pernah mencoba meminta bantuan tetangga, tapi ketika membuka pintu rumah, tubuhnya sempoyongan dan wajahnya pucat seperti mayat. Tetangga yang melihat hanya menggeleng. "Coba ke dokter, kalau butuh teman, nanti saya temani." Tapi Zulaiha menolak. Ia tahu, semua ini bukan untuk disembuhkan dengan obat, bukan dari penyakit yang bisa diberi nama. Malamnya, ia mulai merasakan keberadaan yang tak kasat mata. Di sudut ruangan, kursi rotan kecil yang biasa digunakan Bu Marfuah tiba-tiba bergoyang pelan. Zulaiha menatap ke sana lama. Dan di saat pandangan mulai kabur karena air mata, ia melihat sosok Bu Marfu, awe dudak dayem. Wajahnya pucat, tangannya bertumpu di lengan kursi. Tak bergerak, tak bicara.
Tapi matanya menatapnya tajam, seperti ingin mengulangi setiap luka yang pernah ia terima. Dalam diam, Zulaiha menjerit. Ia melempar bantal ke arah kursi. Tapi bayangan itu tidak lenyap. Ia lari ke kamar mengunci Derry. Ia buka lemari, menarik semua sajadah, dan melemparkannya ke tempat sampah. Satu-satu dilempar sambil menangis. Pergi! Aku nggak mau lihat kalian lagi. Pergi! Ia tutup semua jendela. Ia matikan semua lampu. Rumah itu gelap total. Tapi justru di dalam gelap itulah rasa sakit muncul lebih jelas. Di malam yang seharusnya tenang, ia mulai berdarah dari telinga. Pelan, hangat, lalu bibirnya pecah sendiri. Berdarah tanpa sebab. Saat menyeka darah itu, ia melihat bayangannya di kaca lemari. Wajah yang asing, mata sembab, pipi kosong, mulut bergetar. Ia dibawa ke psikiater oleh kerabat jauh yang mendengar kabar kondisinya. Tapi hasil pemeriksaan tak menjelaskan apapun. Gangguan cemas berat, kata dokter. Butuh pengobatan dan terapi. Tapi Zulaiha tahu, ini bukan kecemasan. Ini bukan halusinasi. Ini nyata, terlalu nyata. Setiap subuh, ia terkencing di tempat tidur. Tak sempat berdiri, tak sempat menahan. Tubuhnya membeku setiap kali suara azan menggema. Tangannya gemetar, kakinya lemas. Ia menangis dalam diam. Tapi tak satu pun kata doa keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa menggigit bibir, menahan sesuatu yang bukan lagi sekadar rasa sakit, tapi seperti ditelanjangi seluruh dosanya satu persatu. Dan dalam ketakutan itu, sesal mulai tumbuh pelan, tapi bukan sesal yang membuatnya mampu meminta maaf. Ia hanya bisa menangisi kesalahan tanpa keberanian untuk bertobat. Kalau aku minta maaf, mereka tetap nggak akan terima. Aku pasti tetap disalahkan. Bisiknya pelan. Zulaikha tahu, luka yang ia timbulkan dulu bukan cuma di tubuh seseorang, tapi di hati yang tak bisa menjawab, di jiwa yang tak bisa bicara. Ia pernah menyiksa Bu Marfuah bukan karena dendam, tapi karena ia merasa bisa, karena ia merasa tak akan ada yang tahu. Tapi kini, luka itu kembali padanya, dalam bentuk yang lebih tajam, lebih telanjang, dan lebih sepi. Dan malam itu, di balik pintu kamar yang terkunci, Zulaiha kembali melihat kursi rotan itu bergoyang. Tapi kali ini, tidak hanya satu sosok yang duduk di sana. Ada dua, satu menunduk, satu memandangnya. Dan ia tahu, ia tak punya lagi tempat sembunyi. Kursi rotan itu bergoyang pelan, tak ada angin, tak ada sentuhan. Tapi Zulaiha hanya duduk diam di sudut kamar, memeluk lututnya, wajahnya menghadap ke tembok yang dingin, tangannya gemetar. Tubuhnya sudah tidak bisa lagi membedakan rasa, dingin dan perih. Setiap malam, luka baru muncul. Setiap subuh, darah keluar dari celah tubuhnya sendiri. Tapi kali ini berbeda. Nafasnya pendek, hatinya sesak. Ada sesuatu yang lebih dalam dari rasa takut. Sesuatu yang sudah menembus batas kesadaran. Kelelahan untuk menolak kebenaran. Ia tahu, semuanya sudah di ambang akhir. Tapi ia tetap tidak tahu bagaimana meminta ampunan. Ia bukan hanya takut, ia malu. Malu, kalau aku minta maaf, apa ada yang sudi mendengar? Kalimat itu tak pernah selesai, karena tidak ada yang menjawab. Azan subuh datang, seperti palu yang menghantam batok kepalanya dari dalam. Suaranya tak lagi indah, tak lagi seperti panggilan, tapi seperti cambukan. Darilat. Kali ini, azan itu terdengar serempak dari 3 penjuru, menggetarkan dinding rumah, berbisik di telinga, dan menggema dalam dada. Zulaiha, tapi tidak ada yang dengar. Ia merangkak ke kamar mandi. Tubuhnya sudah basah oleh keringat, darah dan urin yang mengalir tanpa bisa ia tahan. Setiap langkah, lututnya seperti menginjak bara. Setiap sentuhan, kulitnya melepuh. Ia sampai di lantai kamar mandi dan jatuh. Tubuhnya terkulai, nafasnya memendek. Namun entah dorongan dari mana, ia memaksa tubuhnya dalam posisi sujud. Tak ada doa keluar, hanya tubuh yang bersujud dengan gemetar, seperti menanti atau menyerah. Pintu terkunci dari dalam, tapi dari luar, suara teriakannya menggetarkan beberapa rumah sekitar. Warga mendobrak, beberapa berteriak, dan begitu pintu kamar mandi terbuka, semua diam. Zulaiha ditemukan dalam keadaan sujud. Tubuhnya kaku, tak bernyawa, tapi kulitnya penuh. Luka membusik, ada yang merah, ada yang biru, ada cakaran. Ada lebek, tangannya terlipat rapi, tapi bibirnya robek, telinganya berdarah, dan yang membuat semua merinding di sekeliling tubuhnya,
tersusun sajadah yang membentuk lingkaran, seperti barikade yang tak terlihat oleh mata manusia, tapi terlihat oleh langit. Fajar datang 1 jam kemudian, ia jatuh berlutut di depan tubuh istrinya, tak bisa berkata-kata. Matanya merah, hatinya remuk. Ia pernah mencintai wanita itu, pernah mempercayainya sepenuhnya, tapi kini, yang ada hanya jasad pucat, yang tak lagi punya suara untuk membela diri. Zulaiha, kenapa kamu gak bilang? Kenapa kamu gak minta ampun? Tak ada jawaban. Fajar menatap sekeliling. Warga sudah membubarkan diri pelan-pelan. Rumah itu kembali sunyi. Di ruang tamu, hanya ada satu benda yang menarik perhatiannya. Cermin di sudut dinding, yang sejak awal tidak pernah ia perhatikan. Fajar melangkah pelan ke arah cermin itu. Saat berdiri tepat di depannya, ia melihat sosok yang membuatnya menahan napas. Di dalam cermin, tidak hanya ada bayangan dirinya sendiri, tapi juga sosok Bu Marfuah berdiri tegak, mengenakan mukena putih, wajahnya dingin, tapi senyumnya tenang. Tidak puas, tidak bangga, hanya tenang. Fajar menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, ia duduk perlahan di lantai. Matanya tertuju ke arah tubuh Zulaiha, yang masih diselimuti kain putih. Air matanya menetes, tapi bukan hanya karena kehilangan, melainkan karena ia tahu, ini bukan kematian biasa. Di kursi roda rumah saudaranya, Bu Marfuah hanya diam. Ia tak pernah bicara, tapi saat kabar itu sampai padanya, satu tetes air mata jatuh dari sudut matanya. Tak ada ekspresi, hanya hening. Mungkin bukan karena bahagia, mungkin bukan karena sedih, tapi karena doa itu. Akhirnya, sampai juga. Doa yang tidak pernah ia ucapkan dengan kata-kata, tapi selalu ia kirimkan lewat luka yang tak pernah bisa dibalas. Azab memang tak selalu datang dengan api. Kadang ia datang dalam bentuk yang tak bisa ditolak oleh tubuh, dan tak bisa ditawar oleh waktu. Dan kini, semua orang tahu bahwa di balik hijab dan senyum Zulaiha, tersembunyi luka yang bukan miliknya. Luka itu milik seorang ibu. Luka yang lama tak dianggap. Luka yang akhirnya dikembalikan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika kisah ini menampar perasaanmu, itu karena ia lahir dari luka-luka yang sering kita abaikan. Kami menuntut banyak, cukup satu hal. Jangan pernah remehkan air mata seseorang. Karena, bisa jadi, itu adalah awal dari doa yang akan dikabulkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya, tetap di sini, dan tetap bersama kami. Tempat di mana setiap luka punya cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.